Halo pengisi suara speaker tahu bulat. Sebagai pelengkap iPhone 12 mini gue, ada beberapa aksesoris yang gue beli sendiri tanpa berharap di-endorse atau ikutan giveaway. Mulai dari yang wajib dibeli sampai yang sebenarnya cuma karena pengen aja. Deg-degan diliatin Kunti matanya melotot. Mari kita cekidot. Aksesoris wajib yang pertama ketika beli handphone baru tentunya adalah screen guard. Dari awal gue berencana untuk beli iPhone di iBox, gue emang udah niat untuk beli screen guard di sana. Karena untuk urusan masang screen guard, gue termasuk orang yang lumayan blow on. Jadi maksudnya biar sekalian dipasangin di sana ketika beli iPhone-nya. Tanpa dinyana, ternyata cuma ada satu pilihan screen guard di iBox pada saat itu untuk iPhone 12 mini. Yaitu screen guard bermerek Lamina seharga Rp430.000. Iya, Rp430.000 untuk selembar screen guard. Dengan pertimbangan yang mentah dan didorong nafsu sesaat, gue langsung beli dan minta pasangin screen guard Sultan ini. Di samping akibat keputusan gue yang tergesa-gesa, di lubuk hati gue yang terdalam juga tersirat keinginan untuk menjajal screen guard super mahal yang udah pasti nggak worth ini. Dilihat dari packagingnya, udah kelihatan ya kalau produk ini produk mahal dengan efek emboss metalik di beberapa bagian boxnya. Beberapa fitur dari screen guard yang berjenis tempered glass ini diantaranya ketebalan 0,33 mm yang lumayan tipis dan membuat swiping di permukaannya berasa responsif dan mulus. Dibuat dari Asahi Glass buatan Jepang dengan tingkat kekerasan 9H yang membuat layar handphone jadi lebih mewah dengan efek pantulan mengkilat ketika screen dalam keadaan mati, tapi jernih ketika dalam keadaan menyala. Lapisan oleofobik yang mengurangi tempelan minyak dari jari tangan, sehingga jarang banget perlu gue bersihin. Dan fitur 99% UV cut ratio yang diklaim bisa meningkatkan kejernihan layar sampai 95% transparansi. Hasilnya emang jelas banget kayak nggak pakai screen guard. Fitur ini mirip seperti efek filter lensa UV pada lensa kamera profesional, yang didesain untuk membelokkan arah jatuhnya cahaya terhadap mata kita, sehingga tidak muncul efek pelangi maupun glare yang mengganggu pandangan. Tapi ada kekurangan dari fitur ini, yaitu jika kita menggunakan kacamata hitam dengan lensa polarized. Kacamata dengan lensa polarized juga memiliki fitur untuk membelokkan arah jatuhnya cahaya pada lensa, sehingga mata kita tidak dibutakan dengan silaunya gemerlap harta duniawi dan segala tipu daya yang semu. Jadi, ketika melihat layar handphone dengan anti gores yang berfitur UV cut dengan menggunakan kacamata hitam polarized, fungsi keduanya akan saling bertabrakan dan menciptakan efek pelangi yang sangat mengganggu mata dan menyebabkan mual. Overall, gue puas banget sama screen guard ini di luar dari kekurangan tadi, dan harganya yang mahal banget. Banyak pilihan screen guard lain dengan harga yang lebih worth, dengan kualitas yang gak beda jauh dari produk ini. Tapi kalau emang penasaran sama screen guard premium, ya bolehlah sekali-sekali beli yang mahal. Aksesoris berikutnya adalah case. Gue termasuk penggemar casing handphone yang bentuknya slim dan simple. Dan case Switch Easy 0,35 mm ini tidak mengecewakan ekspektasi gue. Pertama kali membuka packagingnya yang lumayan rapi, gue pikir si Switch Easy ini bercanda kali ya. Masa casing handphone begini doang? Kelihatan sangat murahan dengan material plastik tipis yang terkesan seadanya. Nggak matching banget sama harganya yang Rp150.000. Tapi begitu gue cobain pasang di iPhone 12 mini gue, sebagian besar keraguan gue mendadak sirna. Case dan iPhone gue langsung berasa menyatu dengan rapat. Fitting dan lubang-lubangnya sangat pas dan presisi. Case ini dilengkapi dengan tombol-tombol independen yang tidak menyatu dengan case-nya, sehingga berasa sangat responsif dan tactile alias clicky. Sementara pada bagian permukaannya dibuat dengan finishing matte, sehingga tidak membuat case ini mudah ditempeli oleh minyak dari jari-jari kita. Dengan berat hanya 7 gram, menggunakan case ini berasa kayak nggak pakai case sama sekali. Tapi meskipun super tipis, case ini tetap memberikan perlindungan berupa lips atau proteksi tepi pada layar handphone maupun panel kamera. Ketinggian dari lips pada layar handphone ini memang sangat minimal, hampir tidak lebih tinggi dari ketebalan screen guard tempered glass Lamina. Demikian pula ketinggian dari lips pada panel kamera yang nyaris sejajar dengan permukaan kamera. Selain berwarna hitam transparan, case ini juga tersedia dalam pilihan warna putih transparan. Sedangkan untuk kekurangannya, ada beberapa hal yang dapat gue himpun untuk pemirsa sekalian. Yang pertama adalah tombol-tombolnya yang nggak mau diem.
Gampang banget digeser-geser posisinya, jadi bikin kelihatan nggak keren aja gitu. Yang kedua adalah ketinggian lipsnya yang basa-basi pada layar handphone dan panel kamera. Gue jadi ragu-ragu setiap kali mau meletakkan handphone ini di permukaan meja. Mendingan telentang apa tengkurap ya? Dua-duanya berisiko tidak melindungi layar handphone maupun lensa kamera. Yang ketiga adalah permukaan case ini yang terkadang berasa licin ketika tangan gue dalam keadaan kering banget. Dan yang terakhir, udah pasti nggak ada drop protection sama sekali, alias cuma menyediakan proteksi terhadap baret dan lecet. Membuat gue merasa insinyur ketika menggunakan case ini di luar rumah. Itulah sebabnya gue kembali mencari case lain dengan desain yang slim, tapi juga nggak terlalu tipis, dan memberikan proteksi terhadap benturan yang lebih baik. Case pilihan gue berikutnya adalah case buatan Kaudabi dengan tipe shade. Case ini banyak direkomendasikan oleh penghuni forum-forum yang sering gue tongkrongin. Meski nama brand Kaudabi masih belum terlalu populer di Indonesia, tapi ternyata di negara asalnya di Amerika, brand ini sangat populer, bahkan dari sejak eranya iPhone 7. Jadi apa aja sih yang bikin case ini begitu keren? Yang pertama adalah desainnya yang minimalis. Nggak ada bagian-bagian yang dirasa nggak perlu, kayak part lebihan di bagian pojok-pojok, perlindungan panel kamera yang berlebihan, atau bagian permukaan case yang ditambahin macam-macam lapisan untuk proteksi ekstra. Yang kedua adalah fittingnya yang pas banget tanpa ada bagian yang longgar. Yang ketiga, adanya drop protection sampai ke rating ketinggian 2 meter dengan penggunaan material penyerap guncangan buatan Shocklight. Lalu yang keempat adalah grip yang enak banget akibat tekstur yang sedikit kasar seperti permukaan pasir. Yang kelima adalah lips pada layar handphone dan panel kamera yang pas, nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu rendah. Yang keenam, tombol-tombolnya juga ternyata sangat tactile dan responsif. Tidak seperti pada kebanyakan case-case berbahan TPU seperti ini. TPU apaan sih bang? Tempat pemakaman umum. Dan yang terakhir adalah rupa-rupa warna menarik yang disediakan. Gue memilih warna abu-abu agar supaya terlihat sedikit kontras dengan panel kamera iPhone gue yang berwarna hitam. Seperti tebakan teman-teman, case ini juga pasti memiliki beberapa kekurangan. Seperti, harganya yang dibanderol cukup mahal yaitu Rp340.000. Tekstur case yang terkadang bisa terasa kasar ketika tangan kita dalam keadaan kering banget. Udah sih, itu doang kekurangannya. Gue juga puas banget sama case ini. Mari kita beralih pada tipe aksesoris lainnya. iPhone 12 mini adalah iPhone pertama gue yang dilengkapi dengan Face ID. Dengan metode screen unlock seperti ini, gue menemukan kendala pada saat iPhone gue letakkan di atas permukaan meja ketika gue sedang bekerja dengan laptop ataupun iPad. Di mana Face ID tidak bisa membaca kontur muka gue dari sudut yang terlalu melebar seperti ini. Oleh karena itu gue kepikiran untuk memanfaatkan sebuah desktop stand supaya iPhone gue bisa mengautorisasi muka gue tanpa perlu gue angkat dari meja ketika ada notifikasi masuk yang ingin gue intip. Desktop stand pilihan gue adalah Baseus Literary Youth yang dibanderol dengan harga Rp130.000. Secara tampilan, desktop stand ini terlihat cukup keren dengan desain yang clean dan simple dan ditawarkan dengan beberapa pilihan varian warna. Untuk warnanya, gue memilih warna silver untuk membuat iPhone gue yang berwarna hitam kelihatan lebih stand out. Meski bobotnya cukup ringan, tapi desktop stand ini tetap berdiri dengan kokoh setiap pagi. Pada bagian penampang tempat meletakkan handphone, terdapat lapisan karet dengan ukuran yang cukup lebar dan mampu menahan iPad Pro dengan ukuran 11 inci. Fitur utama dari desktop stand ini adalah leher yang bisa dinaik turunkan dan bisa mengangguk nurut dan mendongak pongah. Pada bagian lehernya juga terdapat sebuah penahan kabel, supaya kabelnya terlihat lebih rapi dan nggak kemana-mana. Di luar dari namanya yang aneh, gue nggak menemukan kekurangan pada produk ini. Ya, mungkin lebih baik kalau stand ini bisa dilipat agar mudah dibawa-bawa. Karena itulah, gue kembali mencari stand yang mudah dibawa-bawa bersama iPhone gue. Move merupakan brand asal Amerika yang dikenal dengan produk-produk berupa stand portable yang bisa dilipat dan dilekatkan pada bagian belakang handphone, tablet, maupun laptop. Khusus produk Move Wallet Stand ini kompatibel dengan fitur MagSafe pada iPhone 12 series, sehingga bisa dilekatkan dengan magnet tanpa menggunakan perekat. Serupa dengan dompet magnet buatan Apple, produk ini dapat menyimpan 3 buah kartu, tapi dengan tambahan fungsi sebagai stand, baik dalam posisi vertikal, horizontal, maupun floating alias mengambang pada posisi horizontal. Dengan bandrol Rp390.000, dompet ini memiliki beberapa varian warna yang terbuat dari vegan leather atau bahan kulit yang diproses secara sintetis.
Wallet stand ini kompatibel untuk semua jajaran iPhone 12 series, termasuk iPhone 12 mini. Daya rekat magnetnya cukup kuat, baik pada iPhone yang tanpa case, maupun ketika menggunakan case yang tipis, dan juga case yang lebih tebal. Tapi tentunya akan merekat lebih baik dengan case yang memiliki fitur MagSafe. Meski nggak jelek-jelek amat, tapi menurut gue dompet ini kalah ganteng sama Apple Wallet. Mulai dari kulit sintetik yang nggak kelihatan sepremium kulit beneran, sampai ke kerapihan jahitan dan tepi dompet yang terbuka, sehingga terlihat kurang rapi. Untuk aksesoris yang berikutnya, sebenarnya gue nggak butuh-butuh amat. Tapi kayaknya oke aja gitu, bawa satu kabel doang buat ngecas iPhone dan iPad Pro gue ketika gue sedang berada di luar rumah. Kabel MagDodo ini punya konverter dari USB-C ke USB-A pada ujung yang pertama dan konverter USB-C ke Lightning pada ujung yang lainnya. Sehingga gue bisa menggunakan kepala charger gue yang lama maupun yang baru untuk ngecharge iPhone dan iPad Pro gue. Kabel yang dilindungi dengan lapisan nilon ini juga mampu menyalurkan daya maksimal sebesar 60 watt dengan standar charging power delivery. Dengan panjang 1,2 meter, teman-teman bisa memilih warna kabel ini apakah lebih suka yang warna hitam atau warna hijau. Meskipun kabel ini tidak memiliki sertifikasi made for iPhone, tapi tetap mendukung kemampuan untuk transfer data. Dengan tanpa lisensi MFI, tidak perlu bayar mahal untuk membawa pulang kabel ini. Cukup bayar Rp75.000, aktivitas di luar rumah jadi lebih simpel hanya dengan membawa satu kabel untuk berbagai gawai. Tapi bang, ngapain gue beli kabel charger lagi? Kabel iPhone gue kan masih berfungsi, meski tampangnya udah aut-autan. Mengutip kata-kata bijak dari salah satu penonton channel gue, bahwa sebaik-baiknya kabel charger adalah kabel yang original bikinan Apple. Nah, buat kalian yang ogah beli kabel baru, bisa membeli pelindung kabel buatan Ugreen, supaya kabel usang kalian lebih enak dilihat dan gak malu-maluin amat. Produk ini dipasangnya sangat mudah dan membuat kabel yang udah mangap jadi gak kelihatan boroknya. Juga bisa digunakan pada kabel-kabel original yang masih baru untuk menghindari kerusakan di masa depan. Selain itu, penggunaan protektor ini juga membuat proses menyolok kabel ke port iPhone menjadi lebih nyaman. Dengan harga jual Rp4.000 per piece-nya, kalian wajib kayaknya beli aksesoris ini. Begitulah kira-kira video rekomendasi kali ini. Tapi bohong, karena sebenarnya ini adalah video 8 aksesoris kece untuk iPhone 12 mini. Seperti yang sebagian teman-teman udah pada tahu, gue sangat suka sama charging port yang ada magnetnya, seperti pada MacBook Pro gue yang lama dan Magic Keyboard iPad Pro gue. Nah, beberapa tahun terakhir semakin banyak produsen aksesoris yang memproduksi kabel charger dengan colokan yang ada magnetnya. Salah satunya adalah Baseus Zing Magnetic Series dengan colokan USB-C to Lightning yang mendukung standar power delivery sampai 20 watt. Colokan kabel seharga Rp130.000 ini terbuat dari bahan aluminium yang cukup premium, sehingga kelihatan sangat ranum dan gak malu-maluin brand Baseus yang namanya sudah cukup harum. Kalau haus, jangan lupa minum. Pada bagian leher colokan, kabel ini dilapisi dengan bahan plastik yang dilengkapi dengan lampu indikator yang bisa menyala ketika kabel dialiri listrik. Kabelnya sendiri berjenis nylon braided cable seperti pada kabel setrikaan, sehingga lebih kuat untuk diterjang berbagai cobaan dan terpaan badai kehidupan. Sesuai harapan, magnet pada colokannya sangat kuat dan bisa diandalkan. Untuk memisahkan hubungan di antara kedua pasangan colokan magnet ini, cukup dengan cara ditekuk ke sembarang arah. Mudah bukan untuk mengganggu hubungan dua sejoli? Sedangkan untuk melepaskan adapter port Lightning dari iPhone, bisa dilakukan dengan cara melekatkannya pada kabel dan ditarik secara tegak lurus dengan posisi kabel. Sayangnya, kelemahan dari kabel ini adalah terkadang koneksinya tidak selalu terdeteksi, sehingga posisi adapter port Lightning-nya perlu dibolak-balik dulu agar terdeteksi kembali. Nggak selalu terjadi sih, kadang-kadang aja. Buat gue pribadi, ini adalah konsep kabel MagSafe yang sesungguhnya untuk iPhone atau handphone apapun. Seperti colokan MagSafe pada MacBook seri-seri yang lama. Bukan kayak MagSafe yang dirilis bareng sama iPhone 12 series. Baru-baru ini juga terdengar kabar bahwa Apple sudah menyiapkan paten untuk memproduksi desain port magnetik seperti ini untuk iPhone-iPhone di masa depan. Meski kita nggak pernah tahu apakah konsep charging port ini akan segera diwujudkan atau tidak. Begitulah kira-kira video rekomendasi kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua dan pakai masker ketika keluar rumah ya guys.